ini dalam pertemuan materi kita, pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam membangun kehidupan keluarga dan pernikahan Kristen. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, terlebih dahulu kita angkat satu lagu pujian. Boleh kita bangkit berdiri untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian ini. Setelah lagu pujian bisa kita nyanyikan bersama-sama. Saya minta kesediaan dari Ananda Denis untuk membawakan kita, memimpin kita di dalam doa. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, tetaplah sudut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Dalam senap jalanmu, memuliakan Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk memulai pelajaran. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir, sehingga materi yang diberikan dapat berguna bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Kiranya juga Tuhan berkati Pak Selamat yang memberikan materi, supaya beliau dapat terus menyebarkan kebenaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kurang sempurna yang kami panjatkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke, silakan duduk. Ini adalah materi kita dalam pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam pernikahan Kristen. Kita lihat kompetensi dasar kita, yaitu kompetensi dasarnya menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Yang ketiga, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Lalu yang keempat, membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Nah, untuk indikator, saya kita lihat DKD spiritual dan kompetensi spiritualnya. Ini bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Lalu kita mengembangkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga Kristen. Dan ini kita diharapkan atau peserta didik ini mampu menyimpulkan prinsip-prinsip pernikahan Kristen berdasarkan ayat kitab. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu peserta didik melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning. Ini peserta didik dapat menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan Kristen, menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga. Dan mari kita saksikan bersama-sama video tentang kekuatan doa yang menyelamatkan sebuah pernikahan. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah film yang rilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang berjuang mempertahankan pernikahannya, di mana ia membuktikan bahwa kekuatan doa dapat merubah pergumulan ujian berkat. Kata Tuhan agar bisa dipertemukan dengan orang lain yang butuh pertolongan, dan ia pun berdoa agar semakin banyak orang yang beringin mencari Tuhan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di segala penjuru dunia. Dan film pun selesai. Kita sama-sama sudah menyaksikan video tadi. Kira-kira siapa yang bisa memberikan sebuah tanggapan dari video tadi dengan pertanyaan yang pertama tadi? Yang pertama yang Bapak sampaikan, apa penyebab terjadinya permasalahan dalam keluarga itu? Ya, Natali. Dalam video yang baru saja kita tonton itu kurangnya kejujuran dan terjadinya perselingkuhan dalam keluarga itu. Lalu yang kedua, dari permasalahan yang sudah disampaikan atau yang sudah kita saksikan bersama tadi, bagaimana cara mereka menyelesaikannya? Ya, silakan, Denis. Ande. Cara mereka menyelesaikannya itu dengan cara berkomunikasi, terus mereka saling jujur terhadap satu sama lain dan berdoa kepada Tuhan. Oke.
ya, berkomunikasi, jujur, dan berdoa pada Tuhan. Ada yang menanggapi lagi? Ya, ini sungguh luar biasa. Anda sudah bisa memberikan sebuah masukan yang cukup bagus. Lalu pertanyaan yang ketiga, pesan apa yang bisa kita temukan dari video itu? Pesannya itu, jika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu campur tangan dan mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan yang kita alami, kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan jalan kepada kita. Iya, artinya segala sesuatu apapun yang disampaikan oleh Rika, kita harus tetap percaya dan yakin kepada Tuhan, ya, karena tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Yang pada intinya kita harus tetap yakin, teguh, ya, tetap berkeyakinan dan selalu, ya, ingat Tuhan melalui doa-doa kita. Ya, ada lagi? Ya, silakan, Johannes. Ya, pesan dari video ini, sebesar apapun permasalahan dalam keluarga, kita harus selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahannya, supaya Tuhan agar campur tangan selalu membantu dalam permasalahan itu sehingga permasalahan itu bisa selesai. Oke, terima kasih pada Ananda yang telah memberikan jawaban. Kita berikan aplaus. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini sebelum Bapak menjelaskan tentang pengertian Kristen, kira-kira ada nggak di antara Ananda yang bisa memberikan pemahaman atau pemahaman Anda apa sih sebenarnya pernikahan itu? Dennis gimana? Pernikahan itu menurut Dennis apa? Pernikahan ketika sesama kita yang berbeda jenis menjadi satu daging yang diberkati oleh Tuhan. Iya, ya, adanya ketertarikan, adanya suatu ikatan yang berlainan jenis, ya, yang telah dipersatukan, ya, melalui cinta kasih. Ya, itulah pengertian singkatnya tentang pernikahan. Nah, kita lihat slide kita. Nah, hidup menikah dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi orang Kristen. Ya. Nih. Lalu pernikahan Kristen adalah tentang komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat oleh suami dan istri di hadapan Allah. Yang pertama adalah karena pentingnya pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Nah, dari materi ini, ya, ada hal-hal yang akan kita diskusikan. Bapak minta ini untuk pembagian kelompok. Ya, Bapak bertanya, apakah Bapak yang akan membagikan kelompok atau Ananda sendiri yang menentukan kelompoknya sendiri? Sendiri aja, Pak. Dibagi sendiri. Ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk itu tadi sudah kalian menjawabnya. Untuk kelompok kalian bagi sendiri. Yang kedua, Bapak minta, ya, tentukan, ya, kelompoknya, ketua kelompoknya dan penyaji materinya. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan diskusi, ya, yang akan kalian presentasikan di depan kelas. Apa dasar yang melandasi sebuah pernikahan? Kemukakanlah makna pernikahan Kristen. Lalu yang ketiga, jelaskan dan seterusnya. Ini kalau kalian diskusi, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam membangun kehidupan keluarga dalam pernikahan Kristen. Pertanyaan pertama yaitu, apa dasar yang melandasi suatu pernikahan? Dasarnya adalah cinta, kasih sayang, dan Kristus. Karena Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sehingga mereka bisa saling melengkapi. Pertanyaan yang kedua yaitu, kemukakanlah makna pernikahan Kristen serta nilai-nilai yang harus dibangun dalam pernikahan Kristen. Makna pernikahan Kristen adalah
pernikahan yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama untuk bertumbuh, saling melayani, ketaatan, pengenalan, dan kasih pada Tuhan. Ya, presentasi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan untuk diajukan kepada kelompok 1, Bapak persilakan. Ya, Emmanuel. Izin bertanya, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa pernikahan Kristen harus dibangun di dalam nilai-nilai Kristiani? Saya akan menjawab pertanyaan dari Immanuel. Menurut saya nilai-nilai Kristiani berperan penting dalam pernikahan Kristen agar pernikahan tersebut dapat diberkati Tuhan. Cukup? Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan hasil diskusinya. Nah, kesimpulannya dari kelompok 1 apa? Kesimpulannya yaitu pernikahan Kristen adalah pernikahan yang dibangun atas dasar kasih dan berkat Allah, dan setiap pasangan memiliki tanggung jawab untuk selalu setia terhadap pasangan dan taat kepada Allah supaya pernikahannya menjadi pernikahan yang harmonis dan keluarga akan dibentuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, terima kasih atas diskusi dari kelompok 1. Mari kita berikan aplaus untuk kita. Baik, sebelum Bapak menyimpulkan materi atau kita boleh bersama-sama menyimpulkan materi ini, ada di antara kita yang mau mencoba untuk memberikan kesimpulan dari materi kita atau membuat sebuah refleksi. Ya, Natalie. Kesimpulannya adalah pernikahan merupakan melaksanakan perintah Tuhan untuk menghasilkan keturunan, karena dengan menghasilkan keturunan maka akan semakin memperbanyak pemeluk Kristiani dan sebagai wujud untuk saling mengasihi, mengekspresikan kasih Tuhan antara suami dan istri, serta berkomitmen kepada Tuhan yang diwujudkan pernikahan yang penuh kesetiaan dan penuh tanggung jawab serta saling mengasihi. Ya, terima kasih kepada Nanda. Jadi kesimpulan ya yang bisa Bapak rangkum dari apa yang kalian sampaikan ini kita sama-sama ya. Dari kesimpulan yang kalian sampaikan itu adalah benar. Yang pertama ya, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang bersumber dari Allah. Ini dibangun atas dasar kasih, firman dan berkat dari Allah. Lalu pernikahan Kristen ini memiliki tanggung jawab untuk taat kepada Allah sehingga dapat melakukan tanggung jawab masing-masing. Ya, baik antara suami maupun istri. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian materi kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan ya, kepada Ananda Bapak minta untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan materi kita yang di bab berikutnya, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani juga, tetapi ini dalam hal pertumbuhan keluarga. Bapak minta juga nanti tugas yang sudah Bapak berikan ya, ini mohon nanti dikerjakan dan dikumpulkan lewat Google Classroom ya, lewat Google Classroom dikirimkan langsung ke Bapak jawabannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita tutup materi ini, Bapak minta kepada anak Bapak Melin untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam surga, terima kasih Bapak atas pernyataan-Mu pagi ini. Kami telah belajar dari Tuhan. Kiranya apa yang telah kami pelajari ini menjadi pelajaran bagi hidup kami, dan berkati juga ya Tuhan tentang pelajaran ini mengenai keluarga Kristen ya Tuhan, dan berkati keluarga kami di sini masing-masing agar bisa menjadi keluarga yang baik yang selalu menegakkan perintah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami akan melanjutkan pelajaran kami selanjutnya. Sertai kami Tuhan, ampuni dosa kami yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.